Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan penjelasan terkait dengan mata kuliah studi kasus. Ya, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan karakteristik studi kasus. Nah, sebagaimana yang kita pahami bersama terkait dengan salah satu teknik atau instrumen di dalam bimbingan dan konseling untuk pemahaman individu, ini kan dibagi menjadi dua, yaitu ada testing dan non-testing. Nah, salah satunya studi kasus di dalam BK ini bagian dari instrumen non-testing. Nah, studi kasus ini sendiri, ketika kita memahami bahwa untuk memahami atau metode yang dilakukan secara integratif dan komprehensif, karena untuk memperoleh data individu atau peserta didik secara mendalam terkait dengan masalahnya, kemudian juga tujuan dari masalah tersebut agar bisa terselesaikan. Nah, sehingga memang individu atau konselor ini mampu memperoleh perkembangan diri yang lebih baik. Nah, oleh karenanya, selanjutnya kita harus memahami metode di dalam studi kasus. Nah, jadi kalau kita melihat dari segi karakteristik, ya menurut Deskom, ini memang kita akhirnya melihat dari sisi menyoroti satu peristiwa. Nah, peristiwa atau permasalahan si konseli ini apa sih? Nah, sehingga kemudian kita melanjutkan dengan menelaah secara mendalam. Nah, menelaah secara mendalam ini, kemudian kita kembali melihat bagaimana memang posisi si konseli dalam ranah aktivitas yang memang harus segera diselesaikan. Nah, jadi permasalahan kalau di dalam BK ada layanan responsif, jadi harus segera ditindaklanjuti. Jadi agar memang terselesaikan. Nah, kemudian selanjutnya setelah menelaah secara mendalam menyoroti peristiwa, fokus kepada hubungan antar aspek kasus dan proses. Nah, ini memang saling keterkaitan karakteristik inilah. Kemudian juga menggunakan beberapa sumber data. Nah, jadi entah itu dengan observasi, wawancara, kemudian dokumen-dokumen diperlukan untuk memahami kasus si konseli. Nah, setting alamiah. Nah, ini akhirnya kepada karakteristik dari studi kasus itu sendiri bahwa permasalahan untuk diselesaikan, nah ini memang harus dilakukan aktivitas atau tindakan. Nah, ini secara alamiah disepakati antara si konselor dengan si konselor. Nah, ini 5 karakteristik studi kasus ya. Karakteristik ini khas. Jadi menyorot satu peristiwa, penelaahan mendalam, fokus pada hubungan antar aspek kasus dan proses, penggunaan beberapa sumber data, setting alamiah. Nah, kemudian selanjutnya ciri-ciri data yang baik dalam studi kasus itu seperti apa? Nah, ketika kita sudah memahami karakteristik, nah berarti data harus lengkap. Jadi data yang lengkap. Nah, ciri-ciri data yang baik dalam studi kasus. Kemudian bersifat rahasia. Kemudian continue, terus menerus secara alamiah. Karena kan memang studi kasus ini ibaratnya dianggap sebagai deskriptif, itu kita terjun langsung menelaah, memahami kondisi secara observasi tingkat tinggi, karena memang untuk memperoleh data secara mendalam. Kemudian juga datanya diperoleh dari berbagai pihak. Nah, ini yang paling penting untuk dipahami. Kita sebagai konselor atau guru BK ketika menggunakan metode studi kasus atau teknik studi kasus ini dalam memberikan penyelesaian atau memberikan solusi terhadap permasalahan konseling. Ya, demikian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.